yang ke-22 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa makna haramtul haram ijtanibtuhu wa makna ahlaltu halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Tayyib. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku melaksanakan sholat yang wajib-wajib dan aku berpuasa pada bulan Ramadan dan aku menghalalkan yang Allah halalkan dan aku mengharamkan apa yang Allah haramkan dan aku tidak menambah dari itu sesuatu, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan makna haramtul haram, aku mengharamkan yang haram, yaitu aku menjauhinya. Dan makna ahlaltu halal, aku menghalalkan apa yang Allah halalkan. Maknanya adalah aku mengerjakannya dan aku meyakini akan kehalalannya. Baik, kita mulai dari biografi perawi hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Ya, kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Jabir ini adalah penduduk Madinah. Beliau Al-Ansari, artinya kaum Ansor. Ya, sebagaimana kita ketahui, kaum muslimin pada saat itu ada kaum muslimin yang disebut dengan muhajirin, yaitu para sahabat yang berasal dari Mekah kemudian melakukan hijrah ke Madinah, dan ada yang disebut dengan kaum Ansor, yaitu penduduk asli Madinah yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika para sahabat datang berhijrah ke Madinah. Nah, Jabir bin Abdullah adalah merupakan kaum Ansor, penduduk Madinah. Ya. Ayah beliau juga merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Jabir bin Abdullah ini merupakan sigharus sahabat, sahabat kecil. Beliau masuk Islam pada usia kurang lebih 16 tahun. Ya, pada usia 16 tahun, yaitu tepatnya ketika perjanjian Aqabah II. Dan Jabir bin Abdullah ini hampir mengikuti seluruh perang, ya, hampir mengikuti seluruh peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, kecuali perang Badar
dan perang Uhud. Apa sebab kenapa Jabir bin Abdullah ini tidak mengikuti perang Badar dan perang Uhud? Disebutkan dalam beberapa riwayat karena beliau memiliki 9 saudari perempuan. Ya, beliau memiliki 9 saudari perempuan. Dan ayah beliau memerintahkan agar beliau menjaga saudari-saudarinya. Ya. Disebabkan karena ayahnya ikut berperang. Ayahnya Jabir yang merupakan kibarus sahabah, ya, berperang bersama Nabi SAW, sehingga tidak ada laki-laki yang menjaga saudari-saudarinya, Jabir bin Abdullah. Maka ayah beliau memerintahkan Jabir untuk menjaga saudari-saudarinya di rumah. Itulah kata para ulama yang menyebabkan kenapa Jabir bin Abdullah tidak ikut dalam perang Badar dan perang Uhud. Dan pada saat perang Uhud ayah beliau meninggal dunia atau syahid di Uhud bersama 70 sahabat yang lain. Taib. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa laki-laki yang bertanya ini? Yang bertanya ini bukan Jabir. Tetapi Jabir meriwayatkan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki ini bertanya. Ya, laki-laki ini bertanya. Siapa yang bertanya ini? Tentu sahabat. Ya, tentu sahabat. Ada riwayat yang mengatakan laki-laki yang bertanya ini adalah An-Nu'man bin Qawqa. An-Nu'man bin Qawqa. Apa yang ditanyakan oleh An-Nu'man bin Qawqa? Beliau mengatakan, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah." Kata An-Nu'man, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, ya, seandainya aku mengerjakan solat-solat yang Allah wajibkan, ya, solat-solat yang Allah wajibkan kepada kita kaum muslimin adalah solat yang 5 waktu, ya. Seandainya aku mengerjakan solat-solat yang Allah wajibkan, wasumtu Ramadan, dan aku mengerjakan puasa yang Allah wajibkan, yaitu puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku mengerjakan yang halal-halal, artinya aku menghalalkan apa yang Allah halalkan, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan apa yang Allah haramkan, ya. Aku menjauhi, aku meninggalkan apa yang Allah halal, apa yang Allah haramkan, ya. Walam azid ala zalika syai'an, dan aku tidak menambah sesuatu dari yang beliau sebutkan tadi. Artinya beliau tidak menambah dengan perkara-perkara yang sunnah, tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, hanya mengerjakan perkara-perkara yang wajib saja. Salat yang wajib, puasa yang wajib, ya. Kemudian menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Beliau bertanya, apakah aku akan masuk surga hanya dengan mengamalkan ibadah yang wajib-wajib ini saja? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala na'am, iya, engkau akan masuk surga. Tayyib. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini menegaskan kepada kita bahwa seseorang yang mengerjakan pekerjaan yang wajib-wajib, ya, mengerjakan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada diri,
tanpa menambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka ini cukup baginya untuk mengantarkannya ke surga. Ya, seseorang yang hanya mengerjakan perkara-perkara yang wajib-wajib saja tanpa menambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka ini cukup mengantarkannya ke surga. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan ada seorang laki-laki yang beruban kepalanya, artinya mungkin usianya sudah sepuh. Laki-laki ini berasal dari Najd. Ya. Laki-laki ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya. Kami mendengarkan pihak suaranya tetapi tidak memahami apa yang ia katakan. Ya, artinya sahabat mengatakan kami mendengar suaranya, pertanyaannya, tapi tidak jelas sampai ia berada dekat dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian laki-laki ini bertanya tentang Islam, maka Rasulullah menjawab, Islam itu sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah mengatakan, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan ibadah yang sunnah, dengan sholat-sholat yang sunnah. Kemudian laki-laki ini kembali bertanya tentang kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, Islam itu selain mengerjakan sholat juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Laki-laki ini bertanya, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah mengatakan, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Kemudian Thalha yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ya, bahwa Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang masalah zakat. Laki-laki tersebut kembali bertanya lagi, apakah ada kewajiban selain itu untukku? Rasulullah menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Kemudian laki-laki itu berbalik pergi dan berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dan mengurangi sedikit pun. Ya. Jadi ada seorang laki-laki yang rambutnya sudah beruban, dalam riwayat lain mengatakan rambutnya kusut masai, ya, tidak rapi, berantakan. Datang bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam. Maka Rasulullah mengatakan Islam itu mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Laki-laki ini bertanya, apakah ada kewajiban lain selain itu? Maksudnya selain sholat yang 5 waktu? Rasulullah mengatakan tidak ada, kecuali engkau ingin menambah dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian Rasulullah melanjutkan bahwa Islam itu berpuasa di bulan Ramadan. Laki-laki ini kembali bertanya, apakah ada kewajiban puasa yang wajib selain Ramadan? Rasulullah mengatakan tidak, kecuali engkau ingin melaksanakan puasa-puasa sunnah. Kemudian Rasulullah mengatakan Islam itu membayar zakat. Ya, laki-laki itu mengatakan, apakah ada yang wajib selain itu? Rasulullah mengatakan tidak, kecuali engkau ingin menambah yang sunnah-sunnah. Ya. Kemudian laki-laki itu berbalik hendak meninggalkan Nabi SAW sambil mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menambah dan mengurangi sedikit pun. Artinya laki-laki ini berazam mengatakan, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah. Ya. Dia tidak akan meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah. Apa maknanya? Dia hanya mengerjakan yang wajib saja. Dia hanya mengerjakan yang wajib saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat. Ya. Tidak mengerjakan puasa sunnah, tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Beruntunglah orang tersebut jika ia jujur. Ya. Rasulullah mengatakan di depan para sahabat, beruntunglah orang tersebut jika ia jujur. Artinya apa?
orang ini akan masuk surga kalau dia istiqomah dengan ucapannya. Dia jujur dengan ucapannya, hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ya, hanya mengerjakan yang wajib-wajib. Artinya tidak pernah dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Ya, kalau dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan, tentu dia akan masuk neraka. Ya. Rasulullah mengatakan, seandainya dia jujur, istiqomah dengan ucapannya, maka dia akan beruntung, maka dia akan masuk surga. Sebagian ulama mengatakan, ya, bahwa sulit bagi seseorang untuk istiqomah hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ya, kalau ada orang yang mau atau mengatakan, saya nggak akan mengerjakan yang sunnah-sunnah, saya hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ya, saya hanya akan mengerjakan yang wajib-wajib saja. Sebagian ulama mengatakan berat bagi orang ini untuk istiqomah dengan ucapannya. Kenapa? Karena orang yang menyepelekan atau menganggap remeh ibadah-ibadah yang sunnah, maka dia akan cenderung meremehkan yang wajib. Ya. Orang yang meremehkan salat sunnah, nggak pernah salat sunnah rawatib, nggak pernah dia salat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, nggak pernah dia kerjakan, maka sulit baginya menjaga yang 5 waktu, sulit baginya menjaga yang wajib. Biasanya orang yang seperti ini, ya, orang yang tidak pernah mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, salat yang sunnah, qobliyah dan ba'diyah, kita bisa lihat perilakunya. Datang ke masjid terlambat, salat selalu masbuk, pulang duluan. Kenapa? Dia tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Ya, dia tidak mengerjakan salat yang sunnah-sunnah. Kalau Jumatan nanti datang ke masjid, imam khatib sudah naik mimbar. Ya, ini orang yang tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Orang yang tidak mengerjakan yang sunnah, dia akan cenderung meremehkan ibadah yang wajib, bahkan meninggalkan yang wajib. Ya, bahkan meninggalkan yang wajib. Ini kata para ulama, ya, kenapa Rasulullah mengatakan orang itu beruntung seandainya dia jujur. Karena memang berat untuk istiqomah hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ya. Tapi bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah yang sunnah-sunnah, dia jaga sholat sunnah rawatib, maka biasanya orang ini perhatian dengan yang wajib. Ya, perhatian dengan yang wajib. Datang ke masjid sebelum azan, ya. Kemudian setelah azan dia sholat sunnah dulu, kemudian dia berdoa. Selesai sholat yang wajib, dia berzikir. Setelah itu dia sholat ba'diyah dan seterusnya. Begitu juga dengan puasa. Orang yang selalu meninggalkan puasa-puasa sunnah, maka dia akan merasa berat mengerjakan puasa Ramadan. Ya. Kita perhatikan, mungkin di rumah kita ada salah seorang keluarga kita yang setiap bulan Ramadan pasti ada puasanya yang tertinggal atau puasanya yang bolong. Ya. Orang seperti ini biasanya tidak pernah atau selalu meninggalkan puasa yang sunnah. Perhatikan kehidupannya, apakah dia selalu puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid? Ya, kemungkinan tidak. Akibatnya begitu datang Ramadan, berat menjalankan puasa yang wajib ini. Kalau sudah merasa berat, maka ringan untuk meninggalkannya. Ya, ringan untuk meninggalkannya. Tapi bagi orang-orang yang selalu mengerjakan puasa-puasa sunnah, Senin Kemis, Ayyamul Bid, ya, Ayyamul Bid, atau mungkin dia puasa Daud, ya, biasanya begitu datang Ramadan
hatinya gembira, hatinya senang. Ya, berbeda dengan yang tidak pernah puasa sunnah. Datang Ramadan ini seperti musibah bagi diri. Ya, ini penderitaan selama 1 bulan. Maka begitu selesai Ramadan dia merdeka, senangnya bukan main. Ya, senangnya bukan main karena dia merasa tersiksa, menderita selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak pernah melaksanakan puasa-puasa sunnah. Nah, bagi orang-orang yang selalu melaksanakan atau menjaga puasa-puasa sunnah, datang Ramadan beda. Sambutannya beda dengan orang-orang yang tidak pernah puasa sunnah. Gembira hatinya, besar harapan dosanya diampuni di bulan Ramadan tersebut. Ya, apalagi dia akan meningkatkan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Ya. Kemudian banyak kebahagiaan dan kegembiraan yang dia dapatkan ketika dia berpuasa Ramadan. Ya. Bandingkan dengan orang yang tidak pernah puasa sunnah, boro-boro gembira, boro-boro mau menambah dengan ibadah-ibadah yang lain, menambah dengan membaca Al-Quran, menambah dengan membaca buku-buku para ulama, kitab-kitab para ulama, menambah dengan sholat malam, boro-boro. Ya. Jangankan dia menambah ibadah-ibadah yang lain, puasa saja sudah cukup membuatnya menderita. Ya, puasa siang hari itu sudah cukup membuatnya menderita. Nah, jadi walaupun ibadah yang wajib itu sudah cukup mengantarkan kita ke surganya Allah, bukan berarti kita meninggalkan yang sunnah-sunnah. Ya, karena seseorang yang meninggalkan ibadah yang sunnah, maka dia akan mudah meninggalkan perkara yang wajib. Sebaliknya, orang-orang yang selalu menjaga ibadah-ibadah yang sunnah, maka dia akan lebih menjaga ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan. Ya, jadi hadis ini bukan berarti membuat kita meninggalkan ibadah yang sunnah. Lah, tidak. Ya, bukan berarti meninggalkan ibadah kita yang sunnah. Dan Rasulullah SAW mengingkari sahabat yang meninggalkan ibadah yang sunnah. Ya, Rasulullah pernah mengingkari atau menegur salah seorang sahabat yang meninggalkan ibadah yang sunnah. Satu hari Rasulullah SAW sudah berada di atas mimbar, hendak melakukan sholat Jumat. Tiba-tiba datang salah seorang sahabat yang terlambat masuk masjid. Kemudian sahabat ini langsung duduk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya fulan, as-sallaita?" Wahai fulan, apakah engkau sudah salat? Orang ini mengatakan, "Belum ya Rasulullah." "Farka." Kalau gitu, bangkitlah, salatlah 2 rakaat. Ya. Jumhur mengatakan salat sunnah, salat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Ya, salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Sahabat yang datang ke masjid kemudian langsung duduk tanpa melakukan salat tahiyatul masjid ditegur oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah sudah berada di atas mimbar. Ya. Artinya Rasulullah mengingkari kalau ada sahabat yang meninggalkan ibadah yang sunnah. Ya. Maka kita, kalau ada teman kita yang kita perhatikan tidak pernah melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, habis sholat dia langsung pulang. Ya, habis sholat dia langsung pulang. Begitu imam assalamualaikum assalamualaikum, dia tidak berzikir, langsung pulang, tidak berzikir dan tidak ba'diyah. Maka boleh kita menegurnya. Ya, kalau itu teman kita, sahabat kita, keponakan kita, ya, boleh kita menegurnya dengan cara yang bijak. Ya. Tayyib. Walaupun ini ibadah yang sunnah. Ya, walaupun ibadah yang sunnah. Karena ini akan memudahkan dia nantinya. Ya. Atau kita punya di rumah kita, misalkan kita selalu puasa Senin, Kemis, ya. Ada di rumah ayah kita atau istri kita, ya, tidak pernah melaksanakan puasa sunnah, maka ini boleh kita tegur. Ya, boleh kita tegur. Mari kita puasa, ayo kita puasa. Ya, ini supaya nanti mudah baginya ketika dia melaksanakan
puasa yang wajib. Tayyib. Fawaid dari hadis ini, yang pertama, ya, semangat para sahabat di dalam bertanya, ya, semangat para sahabat di dalam bertanya, ya. Para sahabat itu bersemangat sekali bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akan tetapi pertanyaan para sahabat itu selalu pertanyaan yang membuahkan amal, ya, selalu pertanyaan yang membuahkan amal. Artinya para sahabat tidak pernah atau berusaha menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak menghasilkan amal perbuatan, ya. Contoh misalkan pertanyaan sahabat itu, ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling Allah sukai? Kita lihat bentuk pertanyaannya, ya. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling Allah sukai? Kemudian Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya, pertanyaan yang melahirkan amal soleh. Ya, pertanyaan yang melahirkan amal soleh. Ini pertanyaan yang diberikan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat yang lain senang. Ya, kalau ada sahabat lain yang bertanya kepada Rasulullah, ini sahabat yang lain gembira. Kenapa? Karena mereka mengharapkan akan ada amal-amal yang bisa mengantarkan mereka atau mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sahabat selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak melahirkan amal soleh. Contoh misalkan, tidak ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, engkau lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun apa? Ya. Rasulullah nggak ada yang bertanya ini kepada sahabat tidak ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang pertanyaan ini. Ya Rasulullah, kapan engkau lahir? Ya. Makanan apa yang engkau sukai? Sahabat nggak bertanya pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena pertanyaan seperti ini sekedar pengetahuan saja, tidak menimbulkan amal soleh. Nah, sementara sahabat, ya, selalu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang melahirkan amal soleh. Ya. Ini karakter para sahabat. Ya. Kemudian fawaid yang berikutnya, ya, yaitu menjelaskan bahwa tujuan para sahabat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini menunjukkan atau menjelaskan kepada kita betapa cintanya para sahabat Nabi terhadap surganya Allah, terhadap alam akhirat. Ya, sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau aku sholat yang wajib-wajib, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah aku akan masuk surga? Lihat tujuan pertanyaannya, mereka ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Harapan terbesar mereka adalah mereka ingin selamat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dunia tujuan mereka. Ya. Bukan dunia, tapi yang mereka cita-citakan, yang mereka ingin raih adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Ya, kenapa bisa demikian? Begitu cintanya para sahabat, ya, kepada alam akhirat, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya karena keimanan. Ya, karena keimanan mereka kepada akhirat.
Karena memang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan tentang kecintaan kepada akhirat. Ya. Sehingga ini membuat sahabat memiliki semangat yang luar biasa. Bahkan dalam satu kisah disebutkan, ya, ketika hendak berperang, kemudian Rasulullah memotivasi para sahabat tentang keindahan surga, tentang luasnya surga, tentang nikmatnya surga, tentang bidadari-bidadari yang ada di surga. Ya, ini detik-detik hendak berperang, Rasulullah memotivasi para sahabat. Ketika itu ada seorang sahabat yang sedang mengunyah makanan, memakan kurma. Kemudian di tangannya tinggal beberapa butir lagi kurma. Ada beberapa butir lagi kurma di tangannya. Begitu Rasulullah memotivasi beliau, muncul semangat yang bergelora, semangat yang tinggi, semangat yang besar, merindukan surga. Apa kata sahabat ini? Seandainya untuk sampai ke surga, aku harus menghabiskan kurma yang ada di tanganku ini, sungguh ini merupakan waktu yang terlalu panjang. Ya, dia nggak sabar. Dia nggak sabar ingin masuk surga kalau harus menghabiskan kurma yang ada di tangannya. Padahal kalau di tangan kita kurma berapa sih? Ya, kayaknya sekilo nggak nyampe. Mungkin hanya 5 butir, 7 butir. Ya. Kalau kita makan pun hanya butuh waktu berapa menit? Mungkin 5 menit selesai. Tapi sahabat ini mengatakan, kalau aku harus menghabiskan kurma ini terlalu panjang waktunya bagiku. Maka dia letakkan kurmanya, dia cabut pedangnya, dia maju ke medan jihad, dan dia gugur di sana. Lihat kerinduan sahabat terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang menyebabkan mereka bisa seperti ini? Ya. Tidak memperdulikan nyawa mereka. Ya. Kita lihat bagaimana Utsman bin Affan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mau membeli sumur Yahudi kemudian mewakafkannya kepada kaum muslimin, jaminannya surga. Ya. Waktu itu kaum muslimin mengalami kesulitan mencari air. Jangankan untuk minum, untuk mandi saja susah. Untuk mandi saja susah. Kaum muslimin harus beli air dari Yahudi. Beli dari Yahudi dengan bayaran yang sangat mahal, dan ini menyulitkan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin kesulitan karena harus beli air dengan harga yang mahal. Maka Rasulullah kumpulkan sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang mau beli sumur Yahudi itu, kemudian mewakafkannya, memberikannya secara cuma-cuma kepada kaum muslimin, ganjarannya surga. Apa kata Utsman? Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Utsman nggak pakai pikir-pikir dulu. Utsman nggak bilang, ya Rasulullah saya pulang dulu ya, saya tanya istri saya dulu. Lah, tanpa pikir panjang Utsman mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang akan beli. Kenapa? Karena Utsman mendengar jaminannya surga. Jangankan harta, nyawa rela dia korbankan demi meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam kisah yang lain, memberikan motivasi kepada para sahabat, siapa yang mau bersedekah, berinfak untuk jihad di jalan Allah. Maka Umar mengatakan, saya ya Rasulullah akan membawa setengah harta saya. Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah akan membawa seluruh harta saya. Ya, luar biasa. Di riwayat yang lain disebutkan juga dalam satu peperangan, Rasulullah menawarkan, siapa yang mau berinfak di jalan Allah? Utsman mengatakan, saya ya Rasulullah 100 ekor unta. Rasulullah mengatakan, siapa lagi? Utsman menyangka 100 ekor unta sudah cukup. Ternyata Rasulullah masih melemparkan pertanyaan, siapa lagi? Kata Utsman, saya ya Rasulullah 100 ekor unta lagi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, siapa lagi? Utsman menyangka 200 ekor unta sudah cukup. Kata Rasulullah, siapa lagi? Utsman mengatakan, saya ya Rasulullah 100 ekor unta lagi. Terus seperti itu sampai 10 kali bertanya Rasulullah, siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi. Utsman mengatakan, saya ya Rasulullah 100 ekor unta, saya ya Rasulullah 100 ekor unta. Sampai Utsman menginfakkan 1000 ekor unta dalam satu waktu.
Bayangkan, hitung berapa satu ekor unta hari ini. Kalau kita samakan dengan sapi saja, taruhlah sapi yang paling murah harganya 20 juta. 20 juta kali 1000 berapa? Nah, antum hitung sendiri. Itu harta yang diinfakkan Utsman dalam satu waktu. Belum waktu yang lain. Pertanyaan kita, kok bisa? Kok berani sahabat menginfakkan hartanya seperti itu? Bandingkan dengan kita. Jumatan, kota infak lewat, berapa yang masuk? 2.000. Ya, 2.000. Kadang-kadang 5.000. Kalau di dompet udah nggak ada 2.000, nggak ada 5.000, nggak ada 10.000, terpaksa 20.000. Itu pun bukanya agak merem dikit ya. Sayang. Itu kita tuh. Bandingkan dengan sahabat. Apa yang membedakan kita dengan sahabat? Iman. Ya, keimanan sahabat yang tidak ada bandingannya. Ya, dengan kalau dibandingkan dengan keimanan kita mungkin setipis kulit ari dibandingkan dengan keimanan para sahabat. Ini yang membuat para sahabat ya selalu orientasinya surga. Ya. Nah, orang yang cinta kepada akhirat, keimanannya kuat terhadap akhirat, harapannya besar, ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ini akan merubah kehidupan dunianya. Ya. Orang yang keimanannya tinggi kepada akhirat, kepada surganya Allah, kecintaannya besar kepada surganya Allah, harapannya besar ingin masuk surganya Allah, ini akan merubah karakter seseorang. Kalau ada orang yang tadinya pelit, bakhil, begitu duduk ke pengajian, mendengarkan tentang akhirat, mendengarkan tentang surga, mendengarkan tentang neraka, ini akan berubah karakternya. Yang tadinya bakhil, dia akan jadi dermawan. Apalagi orang yang tadinya malas ibadah, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholat malam, nggak pernah sholat duha, nggak pernah berzikir, nggak pernah berdoa, duduk di majelis ilmu, dijelaskan padanya tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, orang ini akan berubah menjadi orang yang rajin ibadah. Ya. Maka kalau ada yang bertanya, anak saya malas ibadah, jawabannya mudah. Beri dia ilmu agama, dudukkan dia di majelis ilmu, biar dia mendengar tentang surga dan neraka, tentang akhirat, ya. Dan kalau Allah memberikan hidayah kepadanya, orang ini akan berubah. Ya, orang ini akan berubah. Tayyib. Kemudian sedikit mungkin ya kita bercerita tentang nikmatnya surga, bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surga semua keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masuk ke dalam surga semua keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya. Di dalam surga kamu akan memperoleh apa segala kenikmatan yang kamu inginkan. Ya. Dan di dalamnya segala kenikmatan yang kamu minta. Jadi kalau kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan Allah akan berikan. Apa yang kita minta Allah akan kabulkan. Berbeda dengan dunia ini. Di dunia ini kita punya keinginan pengen rumah, mungkin puluhan tahun baru kita dapatkan. Pengen mobil, mungkin belasan tahun baru kita dapatkan. Ya. Tapi di surganya Allah di akhirat, detik itu kita ingin, detik itu juga Allah kabulkan. Ya. Kemudian di surga itu sungai-sungainya ya ada 4 rasa. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa di dalamnya? Ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Ya. Sungai-sungainya terbuat dari susu, ya, dan tidak berubah rasanya.
Di dunia ini kalau kita nyimpan susu, mungkin satu hari basi, berubah rasanya. Tapi di surga tidak, ya. Dan susu yang ada di surga namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Jangan antum bayangkan susu apa namanya, susu kaleng yang biasa antum minum itu dijadikan sungai, ya. Nah, tidak seperti itu, ya. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Baik. Kemudian sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya. Ya, sungai-sungainya selain ada sungai-sungai susu, juga ada sungai-sungai khamar. Ya, minum khamar itu berbeda dengan minum khamar di dunia. Orang minum khamar di dunia mungkin pusing kepalanya, ya. Jalannya jadi sempoyongan, ya. Sadar-sadar sudah berada di dalam got misalkan. Tapi minum khamar di surga tidak, rasanya lezat, tidak memabukkan, tidak membuat kepala kita pusing dan lain sebagainya. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Kemudian, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, ya. Ya. Sama dengan orang-orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Bayangkan, penduduk surga diberi minuman yang lezat oleh Allah Subhanahu wa taala, menyegarkan, menghilangkan dahaga, ya, menyegarkan. Tetapi sebaliknya penduduk neraka diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air yang mendidih, sehingga tatkala dia meminum minuman tersebut, ususnya bercerai-berai, ya. Nah, ini ancaman bagi penduduk neraka. Kemudian buah-buahan yang ada di dalam surga serta bidadari-bidadari yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan, ya, luar biasa kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala ceritakan, ya, tentang surganya. Dan ini baru sebagian dari kenikmatan yang Allah kabarkan. Kenikmatan yang Allah kabarkan, kenikmatan surga yang Rasulullah kabarkan, itu baru sebagian, belum semuanya. Ada kenikmatan yang berada di surga yang ma'ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata, wala uzunan sami'at, yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil basar, dan belum pernah terbersit di hati kita, ya. Jadi ada kenikmatan-kenikmatan di dalam surga yang kenikmatan itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit di hati kita, ya. Sebagian sudah Allah kabarkan, tapi sebagian yang lain belum, ya. Tayyib. Taib, mungkin ini saja yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, itu dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan memberikan hidayah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.